Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi ke kelas negosiasi bisnis ya. Kita akan berbicara mengenai presentasi bisnis. Mengapa kita harus mengerjakan presentasi bisnis? Karena biasanya pada saat melakukan negosiasi, proses negosiasi, untuk meyakinkan pihak lain, itu kita perlu melakukan satu presentasi ya. Presentasi yang berhubungan dengan bisnis yang ingin kita lakukan ya. Dengan tujuan untuk meyakinkan pihak lain supaya bisa setuju, supaya bisa menemukan kesepakatan. Makanya itu perlu sekali kita melakukan latihan presentasi bisnis. Kita perlu memahami apa itu presentasi bisnis, bagaimana mempersiapkannya, dan bagaimana membuat presentasi jadi lebih persuasif sehingga menarik perhatian pendengar. Dan di sini kita juga bisa akan mempelajari ya peranan multimedia dalam presentasi bisnis. Oke. Presentasi bisnis ya. Jadi di dalam dunia bisnis, kegiatan presentasi bisnis, bagian-bagian negosiasi bisnis itu tidak bisa dipisahkan. Karena kadang kita perlu lakukan negosiasi bisnis kan untuk mendapatkan proyek-proyek baru, kemudian perluasan pasar, mendapatkan tender baru. Nah, itu dalam proses negosiasinya kita harus bisa meyakinkan pihak lain ya, pihak yang mau kita ajak kerjasama kalau mereka kalau kita ini kompeten atau yang kita tawarkan ini kompeten. Proyek yang offering kita tawarkan ini akan menguntungkan. Nah, makanya itu perlu dilakukanlah presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik juga. Ya, dampak yang baik di sini ya salah satunya adalah dicapainya kesepakatan ya, sehingga pihak lain mau menerima penawaran yang kita tawarkan, dicapainya kesepakatan. Presentasi sendiri itu apa sih? Presentasi itu bisa diartikan ya suatu aktivitas, kegiatan di mana kita menunjukkan, mendeskripsikan, menjelaskan kepada sekelompok orang atau kepada pihak lain sesuatu yang offering ya, sesuatu yang kita tawarkan sehingga mereka tertarik untuk mau bekerja sama atau menerima penawaran dari proposal kita ya. Oke, tujuan presentasi bisnis ini apa sendiri bisa dilihat di sini ya. Pertama, memberikan pesan-pesan bisnis yang jelas, yang tertata kepada audiens. Ya. Jadi di sini kita mau menyampaikan informasi yang bisa yang penting, yang kita anggap penting supaya bisa diterima audiens tersebut. Kemudian menyentuh emosi audiens. Ya, jadi presentasi bisnis itu bisa menyentuh emosi audiens sehingga menggerakkan audiens, ya, memotivasi audiens itu untuk bertindak, melakukan satu tindakan. Dalam hal ini, dalam konteks negosiasi bisnis, tindakan yang kita harapkan ialah menyetujui penawaran kita. Jadi di sini memberikan informasi yang jelas, menggerakkan emosi dan logika mereka, sehingga mereka mau mengambil suatu tindakan ya, yaitu menyetujui penawaran kita. Oke, ini kemudian persiapan ya, persiapan presentasi bisnis. Pertama, harusnya ada penguasaan terhadap topik atau materi yang ingin kita bawakan. Ya, kita harus menguasai materi ya, sebenarnya yang kita mau sampaikan itu apa. Kemudian penguasaan alat bantu untuk menyampaikan materi ya. Jadi kalau presentasi bisnis nggak mungkin cuma seperti speech biasa aja ngomong tanpa alat bantu. Pasti akan harus ada alat-alat bantu yang bisa membuat visualisasi, kemudian membantu visualisasi, membantu orang-orang yang kita presentasikan itu bisa mengerti, bisa paham apa maksud kita. Kemudian juga perlu kemampuan mengenali dan menganalisis audiens. Bagaimana sih supaya mereka bisa mau menerima penawaran kita? Kita harus tahu dulu kebutuhan pihak lain ini apa, kebutuhan pihak yang ingin kita tawarkan ini apa. Kalau misalnya mereka merasa penawaran kita sesuai kebutuhan mereka, pasti akan lebih gampang mendapatkan kesepakatan. Makanya itu perlu sekali menganalisis audiens kita siapa, dan kebutuhan mereka apa. Kemudian menganalisis tempat dan lokasi audiens. Kenapa penting menganalisis tempat? Kita bisa tahu jadinya apakah kita presentasi di ruang yang luas, atau di ruang yang sempit, di ruang yang teknologinya udah canggih atau teknologinya minimaliskan. Itu akan sangat mempengaruhi presentasi kita ya. Kalau misalnya kita di ruangan yang lebih sempit, mungkin presentasinya jadi bisa lebih mudah ya daripada mungkin yang ruangan luas banyak orang, tentu kan perlu treatment yang berbeda. Kemudian kalau misalnya alat presentasi, bantu presentasinya lengkap, itu akan membantu kita untuk menyesuaikan apa yang harus kita sampaikan, yang membantu kita untuk
jadi lebih mudah menyampaikan. Ya, kalau misalnya seperti bicara aja tanpa ada slide-nya, mungkin orang-orang akan tidak mengerti ya, tidak mengerti atau merasa bosan. Tapi kalau ada bantuan dari slide, dari gambar-gambar, visualisasi, orang-orang itu akan lebih mudah untuk menyimak dan mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Makanya itu perlu menganalisis tempat lokasi audiens. Jadi kita bisa tahu tempatnya luas atau tidak, kemudian alat-alat bantu presentasinya lengkap atau tidak, yang tersedia apa saja. Oke, ini alat presentasi ya, ada OHP, VCR, panel LCD, proyektor LCD, papan tulis, whiteboard, blackboard, kemudian ada juga ya kertas yang flap. Jadi kalau misalnya kita pakai gambar, kita presentasinya pakai gambar, kita gambar sendiri. Kemudian kalau udah selesai dirobek, dibalik lagi, ada lembar kertas kosong lagi, kita menjelaskan keduanya di situ ya. Semua ini alat presentasi ini tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya lebih gampang ya, kalau misalnya menempatkan teknologi yang sudah tingkat tinggi ya, jadi ada OHP, VCR, panel LCD daripada cuma sekedar papan tulis. Tapi ada beberapa situasi ya pada saat melakukan presentasi, mungkin presentasi personal aja yang orangnya sedikit, mungkin pakai papan tulis atau flipboard itu lebih mudah daripada memakai OHP PCR. Jadi lihat lagi audiensnya itu siapa dan berapa besar luasnya ya. Jadi kita alat presentasi yang kita gunakan pun harus menyesuaikan dengan audiensnya, nuansanya, apakah serius ataukah bisa lebih relaxing atau kemudian berapa banyak. Kalau misalnya sedikit, kita presentasi depan 2-3 orang mungkin pakai whiteboard atau pakai flipboard itu lebih nggak masalah. Tapi kalau misalnya banyak, lebih mudah ya kalau pakai OHP, VCR, slide presentasi, PPT, proyektor LCD, dan sebagainya. Oke, analisis audiens. Tadinya seperti saya bilang, ya untuk menarik perhatian audiens, untuk membuat mereka tergerak, kita harus tahu dulu audiens kita siapa. Ya, siapa audiensnya? Misalnya Anda mau presentasi bisnis. Kalau audiensnya ibu-ibu, pebisnis di ibu-ibu dengan pebisnis kalangan muda, smooth, itu pasti beda treatmentnya. Kemudian apa yang diinginkan audiens? Nah, ketika Anda melakukan penawaran, pastikan yang penawaran Anda itu bisa bersinggungan dengan kebutuhan mereka. Karena kalau misalnya nggak bersinggungan, Anda presentasinya bagus, mau sebagus apapun, akan susah meyakinkan mereka kalau misalnya mereka tidak merasa butuh dengan apa yang Anda tawarkan. Kemudian di mana melakukan presentasi ya tadi analisis tempat ya, dan seperti saya jelaskan sebelumnya. Kapan melakukan presentasi? Nah, ini penting juga kapan melakukan presentasi. Kalau Anda melakukan presentasi masih pagi, tentu energinya masih full ya. Beda dengan ketika Anda melakukan presentasi pada siang hari atau malam hari. Ketika Anda melakukan presentasi pada siang hari atau malam hari, tentu perlu usaha ekstra untuk menarik perhatian mereka karena energi audiens itu biasanya sudah berkurang. Beda dengan pagi hari yang masih semangat. Kemudian mengapa melakukan presentasi ya? Tentukan tujuan kenapa Anda mau melakukan presentasi. Kemudian perhatikan cara bahasa tubuh ya. Kontak mata itu penting. Jadi Anda bisa tahu dari kontak mata ya, apakah audiens Anda mendengarkan atau tidak, apakah audiens Anda paham atau tidak. Kemudian jaga senyuman, gerakan tubuh, dan cara berdiri supaya tidak monoton ya, supaya bisa menarik perhatian audiens, kemudian membuat mereka paham apa yang akan Anda presentasikan. Kemudian ya, ini tulis poin-poin penting negosiasi dan berlatih terlebih dahulu. Jadi penting sekali Anda tahu, walaupun nanti ada alat bantu, penting sekali Anda menguasai ya materi presentasi Anda, apa yang mau dipresentasikan dari A sampai ke Z. Apa aja yang harus disampaikan, poin-poin harus disampaikan. Dan kemudian lebih baik kalau berlatih terlebih dahulu sehingga lebih lancar. Jadi nggak banyak gangguan, nggak banyak kelihatan mikir pada saat melakukan presentasi. Oke, sekian kelas materi presentasi. Nanti kita akan sambung lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.